Acara selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Haji Patah Sulaiman STMT. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Sekretaris Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta seluruh jajaran anggota Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, para guru besar yang amat terpelajar yang menjadi anggota Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, hadir unsur pimpinan, para wakil dekan 1, 2, 3 dari seluruh fakultas, kepala biro lengkap ya. Ini bertanda semua keluarga besar kami Untirta menyambut dengan hangat para jawara baru Untirta. Boleh tepuk tangan nih. Juga tak lupa itu para pengurus BEM Untirta yang duduk di atas, tatapan matanya sangat bersahabat, siap dengan tangan terbuka menyambut adik-adiknya. Boleh tepuk tangan tuh buat kakak kelas di atas. Ini sekali lagi kami atas nama pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menyambut hangat sekaligus dengan bangga karena kalian semua sudah terseleksi dari sekitar 55.800 yang minat ke Untirta. Yang diterima hanya 7.600 kurang lebih. Ya, boleh tepuk tangan buat Anda. Susah masuk Untirta. Jadi dari semua jalur yang minat masuk ke Untirta kurang lebih 55.892. Adik-adik secara khusus, mahasiswa baru yang saya hormati, seluruh anggota Senat, izinkan karena saya dikasih sesi hanya pagi hari ini untuk menyambut para mahasiswa baru Untirta, jawara baru Untirta. Nanti siang sepenuhnya tim panitia yang akan melengkapi informasi terkait materi pengenalan kehidupan kampus untuk para mahasiswa baru tahun 2024. Saya ingin menyampaikan komitmen visi bersama yang juga harus dipahami oleh seluruh mahasiswa baru Untirta, yaitu visi sebagai kampus yang healthy, integrated, smart, dan green, yang unggul, berkarakter, berdaya saing, tingkat global. Untirta, jangan lembek ya. Tadi saya lihat banyak yang nguap-nguap nih. Nih para peserta ada yang nguap-nguap, saya perhatikan dari depan, dari pojok. Kalau saya sebut Untirta, jawaranya yang semangat. Untirta, Untirta. Nah, nanti kita akan pahami bersama apa makna jawaranya. Saya ulang. Kita memiliki komitmen yang kuat, yang sama seluruh elemen Untirta, dari mulai dosen, tenaga pendidik, OB, driver, pengaman, pasukan pengaman, seluruh mahasiswa termasuk adik-adik mahasiswa baru. Mulai hari ini kita punya komitmen yang sama, mewujudkan kampus yang healthy, integrated, smart, dan green, yang unggul, berkarakter, berdaya saing di tingkat global dunia. Bukan hanya lokal Banten, global. Healthy itu adalah kampus kita ini harus aman, nyaman, sehat. Jadi kalau adik-adik yang lagi nggak sehat, nggak usah ikut. Berobat dulu. Ada fasilitas panitia kesehatan, cek kesehatan. Kesehatan jantung, mata, termasuk kesehatan hatinya. Dicek dulu. Karena ini kampus ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sehat, mental, fisik, dan spiritualnya. Itu healthy. Dengan konsekuensi turunan program-program prioritasnya yang kita siapkan. Makanya nanti hari ini, 3 hari ke depan, kita akan memberikan pembekalan tentang kesehatan mental. Ada tentang anti kekerasan seksual, anti radikalisme dan terorisme,
anti obat-obatan terlarang ini masuk dalam materi utama. Karena kita ingin menciptakan kampus ini sehat fisik, mental, dan spiritualnya. Kemudian kampus ini terintegrasi, menghubungkan 5 zona kampus yang kita miliki. Fakultas Teknik Untirta di Cilegon, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Siwaru, nanti masing-masing kembali ke fakultas setelah di universitas ini. Ada keperawatan di Kepandaian, ada kedokteran di Pakupatan, dan ini menjadi pusat administratif kegiatan. Command centernya ada di sini, di Sindang Sari. Itu gedung rektorat yang menjulang tinggi, sebagai gambaran bahwa kita cita-citanya mulia dan tinggi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Semua dikendalikan dari sini. Dihubungkan secara terintegrasi dengan sistem fiber optik dan sistem internet yang terus kita kembangkan mengikuti perkembangan teknologi informasi. Tadi saya dapatkan data, jadi yang diterima dan sudah mendaftar ulang kurang lebih 7.518, tersebar dari berbagai penjuru kabupaten kota se-Provinsi Banten dan juga kabupaten kota perwakilan dari berbagai provinsi di tanah air. Selamat datang semuanya baru, dan silakan berkolaborasi, bersilaturahmi yang erat di sini semua dari seluruh penjuru tanah air, dan dipastikan Anda semua sudah menjadi jawara baru Untirta. Boleh tepuk tangan buat Anda semua. Apa yang dimaksud jawaranya? Jawara ini menjadi value atau nilai yang menjadi referensi pergerakan seluruh Tridharma Perguruan Tinggi yang kita canangkan. Yaitu nilai yang diperas dari keteladanan 2 tokoh panutan Untirta. Yang satu adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang menjadi nama kampus ini. Enggak sembarangan memilih nama para pendiri ini. Bahwa sosok Sultan Ageng Tirtayasa adalah teknokrat ulung di zamannya yang membawa keemasan Banten sampai akhir hayatnya melakukan perlawanan terhadap VOC, penjajahan Belanda. Makanya diberikan sebagai gelar pahlawan nasional. Ini Sultan Ageng Tirtayasa. Teknokrat ulung di zamannya, egaliter, toleran. Di zamannya berkembang ilmu pengetahuan, mendatangkan para pakar dari seluruh penjuru dunia. Dari Cina, Portugal, Inggris, Belanda. Dari sekitar Nusantaranya datangkan Bali. Untuk pengrajin ukiran, baik kayu maupun tembaga didatangkan ke sini. Dari Bali. Untuk penasehat spiritualnya didatangkan dari Makassar. Pada zaman Sultan Ageng Tirtayasa. Anda mungkin nanti sempat baca sejarah, ada namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Itu adalah guru agamanya Sultan dan keluarganya. Syekh Yusuf Al-Makassari melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda juga walaupun dibuang ke Afrika Selatan. Syekh Yusuf Al-Makassari, guru spiritualnya keluarga kerajaan Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa sangat hormat terhadap ilmu dan etika. Jadi diapresiasi gurunya itu bukan hanya honor tiap bulan. Kecil kalau masalah honor, nanti kalau nanti sudah berkarya jangan hanya hitungan honor yang ditarget. Tapi karya-karyanya. Diapresiasi Syekh Yusuf Al-Makassari, selain honor, perumahan juga diangkat jadi menantu oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Dinikahkan dengan putrinya. Sama-sama melakukan perlawanan terhadap penjajah, Syekh Yusuf Al-Makassari dibuang ke ke Afrika Selatan dan menjadi pahlawan nasional di Afrika Selatan juga. Luar biasa Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa memiliki kapasitas, kompetensi, keilmuan karena banyak gurunya, sekaligus juga memelihara kompetensinya dengan kreatif dan inovatif. Jadi Sultan Ageng Tirtayasa ini penggagas sistem tata kelola air di zamannya. Menurut catatan sejarah, itu untuk antisipasi ketahanan pangan, irigasi teknis untuk pertanian,
tapi sebagai juga mode transportasi, alat angkut barang, jasa, dan orang. Dari sekitar Kerajaan Banten sampai ke Tanara. Nanti kalau sempat jalan-jalan, mungkin antar angkatannya kenali wilayah Banten, termasuk wilayah Kesultanan zaman kemasan Sultan Ageng Tayasa. Dia penggagas sistem tata kelola air untuk irigasi teknis, antisipasi ketahanan pangan, media atau mode transportasi barang, jasa, dan orang, sekaligus alat pertahanan perang. Dulu zamannya perlawanan di zaman Rasulullah, Nabi itu suka ada perang Honda, perang parit, digali sekian meter sebagai alat pertahanan. Nah, ini juga makanya diberi gelar Tirtayasa. Tirta itu air, ada aqua, tirta ya, tirta air. Yasa itu engineer, insinyur, perekayasa. Perekayasa sistem tata kelola air, Tirtayasa. Nama aslinya Abul Fathi Abdul Fattah, nama aslinya. Tapi karena dia sangat kreatif, inovatif, ya tadi dia menggagas sistem tata kelola air, diberi gelar Tirtayasa, Sultan Ageng Tirtayasa. Nanti baca sejarahnya. Yang kedua adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, lahir di Tenara. Kelahirannya Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nanti main ke Tanara. Ini tokoh intelektual abad 18, berkelas dunia. Dia melakukan perlawanan terhadap penjajah di zamannya, tapi dengan perhitungan kalkulasi yang mantap, presisi. Kalau melakukan perlawanan dengan senjata belum kuat saat itu. Akhirnya mengambil inisiasi, beliau melakukan perlawanan dengan pendidikan. Hijrah ke Mekah Al-Mukarramah, Syekh Nawawi Al-Bantani. Mengajarkan pendidikan, ilmu pengetahuan, akhlak, etika. Datang para muridnya dari seluruh penjuru tanah air ke Mekah Al-Mukarramah. Di selasar Masjidil Haram di Mekah, beliau jadi guru Syekh Nawawi. Datanglah misalnya Ki Haji Syekh Hasim As'ari, berguru ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Hasim As'ari hanya pulang melakukan perlawanan terhadap penjajah, mendirikan Nahdlatul Ulama. Datang lagi Ki Haji Ahmad Dahlan, berguru ke Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah, pulang mendirikan Muhammadiyah, melakukan perlawanan dengan pendidikan terhadap penjajah. Jadi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, pendiri-pendirinya adalah murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, Anda semua nih yang hadir sudah terpilih menjadi mahasiswa Untirta, sudah dinobatkan hari ini sebagai pewaris dari Sultan Ageng Tirtayasa dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Boleh tepuk tangan buat Anda semua. Value-nya jawara. Apa jawaranya? J-nya jujur, A-nya adil, W-nya wibawa, A laginya amanah, R-nya religius, sesuai dengan keyakinan agama masing-masing ya. Amalkan agamanya, itu religius. A terakhirnya akuntabel. Segala pikiran, tindakan, dan sikapnya diperhitungkan dengan presisi untuk dipertanggungjawabkan. Bukan hanya di sini, hingga sampai kehidupan di sini selesai. Itu pertanggungjawabannya, akuntabel. Jawara. Sekali lagi, jujur, adil, wibawa, amanah, religius, akuntabel. Anda semua adalah jawara. Untirta! 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 Nah, kalau sudah jadi jawara, insya Allah tepat waktu. Anda semua saya doakan lulus tepat waktu. Semangatnya, aminnya kenceng, nggak apa-apa. Tapi tantangannya kompleks, harus disiapkan. Ini tantangannya, tentu kita sudah sama-sama mengenal. Yang kita rasakan sampai hingga saat ini. Perkembangan dari zaman ke zaman terus berubah. Kompleksitas tantangannya bukan semakin ringan, tapi semakin terakumulasi berat. Tapi bukan berarti tidak ada solusinya. Yang penting tadi mental jawaranya disiapkan. Global warming,
Di mana-mana sudah mulai ada indikasi-indikasi. Temperatur rata-rata di Paris di Olimpiade sudah beda waktu zaman tahun 2000. Panasnya melebihi standar rata-rata. Di atas 30, 32. Banjir, longsor, banyak penyakit-penyakit baru. Itu efek dari perubahan iklim. Revolusi industri. Teknologi sekarang, nanti di IKN sudah dikirim kereta tanpa awak jalan sendiri, nggak pakai rel. Kita jangan ketinggalan kereta, nggak mengikuti perkembangan teknologi. Di IKN saja sudah pakai nanti kereta tanpa awak, jalan di jalan raya, nggak pakai rel, di remote. Nanti ada taksi terbang, sudah disiapkan. Terminal-terminalnya di atas gedung, pakai remote nanti. Di berbagai penjuru dunia, negara maju sudah mulai. Makanya, nggak usah khawatir. Yang penting asah kreativitas, inovasi, semangat ingin tahunya dipelihara dengan value Jawara tadi. COVID mengajarkan kita untuk terus siap berkompetisi, memaknai hidup, memberikan manfaat bagi banyak orang. COVID, ada kreativitas di situ muncul. Sekarang ada penyakit-penyakit baru yang berkembang di beberapa negara. Ya, yang lebih sadis dari COVID. Ada bakteri yang tanpa sadar merusak usus. Nah, ini sedang musim. Tapi ini bagian dari ilmu pengetahuan yang harus disiapkan mentalnya, diadaptasi. Ada geopolitik, suasana dunia sekarang sedang terjadi kompetisi dalam berbagai aspeknya. Rusia, Ukraina, masih belum beres perangnya, pasti pengaruhi kita. Israel, Palestina, belum tawuran di berbagai daerah kita ya, karena mentalnya belum siap menjadi mental Jawara. Masih ada sisa-sisa budaya lama. Bagi mahasiswa Untita yang terseleksi dari 55.000 peminat ini, tentu hari ini, bismillah, kita siapkan mental Jawaranya yang tadi. Jujur, adil, wibawa, amanah, religius, akuntabel. Insya Allah tantangan itu bisa kita lalui. Lalu apa yang harus disiapkan? Kapasitas kompetensi tambahannya. Walaupun adik-adik sekalian sudah memilih prodi sesuai minatnya. Ada yang di keguruan, ada yang di teknik, ada yang di hukum, ada yang di ilmu politik, ilmu komunikasi, ada yang kedokteran. Ini ke depan, tambahan kompetensi yang harus disiapkan. Makanya silaturahmi, kolaborasi, era sekarang adalah keniscayaan. Jangan ada satu orang pun mahasiswa yang terima menjadi Jawara Untita ini merasa paling hebat sendiri, nggak butuh orang lain. Merasa paling pinter sendiri, nggak boleh, itu bukan mental Jawara. Tadi kebutuhan artificial intelligence, cyber security, big data, ya, cloud computing, tambah, gali. Banyak sumber informasi bukan hanya di ruang kelas. Jangan hanya mengandalkan informasi satu arah dari dosen. Itu zaman saya kuliah, udah lewat masanya. Buktikan bahwa kalian semua juga dari sisi pengetahuan lebih pintar dari dosen-dosen. Sekarang sudah wajar. Dosen hanya sebagai motivator. Motivator untuk terus mendorong para mahasiswanya jauh lebih pintar dari dosen-dosennya. Kami sudah sampaikan kepada dosen bidang akademik. Ini era baru, pembelajaran baru. Di smartphone, apa aja sumber informasi bisa dilatih. Kreativitas bisa diasah, memanfaatkan tools. Ini tools ya, bukan menjadi sesuatu yang penting, semuanya sangat dipengaruhi oleh tools ini. Ada AI, Artificial Intelligence. Semua database bisa diakses di situ. Anda punya bakat pencaksilat, tapi ingin bisa nyanyi, latihan pakai AI. Ngarang lagu nanti pakai AI. Bisa.
Ada aplikasi yang sudah di-create oleh yang punya passion yang lebih dulu. Biasa. Jurnal-jurnal dari berbagai penjuru dunia, pelosok dunia, bisa diakses dalam hitungan detik. Jadi yakinkan bahwa dari sisi pengetahuan, Anda semua wajib harus lebih pintar dari para dosennya. Karena para dosen waktunya sudah sangat terbatas. Memikirkan banyak hal. Anda fokus belajar siapa? Latih kapasitas diri, kompetensinya untuk bisa berdaya saing bukan hanya lokal di Banten, di dunia. Tambahan dengan sertifikat kompetensi. Institusi sudah menyiapkan lembaga sertifikasi profesi dengan sertifikat yang sudah diakreditasi oleh Badan Nasional Standar Sertifikasi Profesi. Ikut aktif, lihat pengumuman-pengumuman. Ya. Salah satu kunci sukses kuliah bisa tepat waktu dengan prestasi tinggi adalah rajin melihat pengumuman. Saya dulu begitu, cuman saya kurang pinter, jadi tetap tidak tepat waktu lulusnya. Tapi saya yakin yang sekarang harus lebih pinter. Dulu aja nggak pinter bisa jadi rektor, kamu harus jadi menteri, jadi gubernur. Boleh tepuk tangan buat kalian semua. Dengan tetap berpijak pada, tentu saja kita harus yakin seyakin-yakinnya tanah tumpah darah air kita adalah yang harus kita jaga sepenuhnya. Fasilitas di negara kita ini anugerah yang maha kuasa. Negeri-negeri barat iri. Makanya diadu domba terus Indonesia. Karena kekayaannya melimpah, apa saja ada. Air, tambang, udara. Udara ini jangan dikira nggak ada sumber daya. Udara ada gelombang elektromagnetik. Bisa dimanfaatkan. Sinaran cahaya matahari, beberapa negara Eropa menunggu cahaya matahari lama bulannya. Kita sepanjang tahun ada. Kita create dengan teladan Sultan Ageng Tayasa. Di Untirta saja nih seluruh gedung sudah manfaatkan sebagai kampus yang green tadi. Cahaya matahari kita ajak bersahabat, kita tangkap solar panel di atas semua gedung ini. Nanti main nanti ke atas gedung, kalau yang gedung sini. Kita konversi cahaya matahari menjadi tenaga listrik 0,5 megawatt. Menggantikan energi fosil yang disuplai oleh PLN. Nanti main. Kenapa itu kita jadikan? Kreativitas inovasi diasah. Meneladani Sultan Ageng Tirtayasa. Daya adaptasinya tinggi, semangat belajarnya tinggi, kreativitasnya tinggi, inovasinya tinggi. Pengelola Untirta ini juga dilatih, dipaksa untuk seperti itu sikapnya. Jadi gedung ini dibuat green building. Ini insya Allah sehat, walaupun agak panas sedikit. Sinar matahari masuk, sirkulasi udara. Tadi air kita olah kembali pakai sistem recovery bioelektrokimia korosi. Nanti cek di student center. Yang air bekas pakai kita pakai lagi, terulang. Untuk konservasi airnya kita siapkan embung. Untuk menampung air tada hujan, buang air limpasan dan sebagainya. Sebagai sumber air yang akan kita olah di sistem air. Ini apa? Kreativitas yang dicontohkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Bayangkan energi fosil yang kita tangkap dari sinar matahari 0,5 megawatt itu setara dengan 118.000 ton batu bara yang digunakan PLN. 218.000 ton pengurangan emisi CO2 konversinya. Kemudian kita setara dengan menanam pohon 11.904 pohon. Jadi inilah kreativitas, inovasi yang terus harus ditumbuhkan oleh adik-adik mahasiswa Untirta yang sudah terseleksi dari 55.000 itu. Adik-adik sekalian, ini sengaja saya beri kesempatan karena mungkin saya nggak bisa masuk ruang kelas ya. Jadi nanti catat, kalau nanti ketemu lagi ada yang masih ingat
Saya tanya, bisa jawab, nanti saya kasih hadiah. Alhamdulillah dengan semangat jawara tadi, Untirta jangan takut. Yang ranking tertinggi masuk di kita, nilainya, itu bisa diterima di perguruan tinggi mana saja. Mau ITB, mau UI, mau IPB. Ini ada yang di sini orangnya. Boleh tepuk tangan buat yang ranking tertinggi masuk tes di Untirta. Kita sama. Bismillah sekarang. Ke depan kita targetkan 10 tahun yang akan datang. Memang kita sudah mulai mendunia. Bibit-bibitnya sudah kami siapkan. Ranking Untirta sudah di atas rata-rata, menengah ke atas dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Pengakuannya, rekognisi, keunggulannya, dengan peran kita bersama, doa bersama, semangat bersama, kita bukan hanya pengakuan dari lokal Banten, nasional, dunia. Sudah lewat. Standar kita jangan standar tahun 1990. Saya minta, tinggikan standarnya, targetnya. Siapkan daya adaptasinya, asah kreativitas dan inovasinya. Kita siap berkompetisi secara global. Nih, adik-adik kita, dosen-dosen kita. Insya Allah nanti di minggu ketiga Agustus ini akan kedatangan tamu. 7 universitas dari Amerika Serikat ingin belajar juga sama kita. Berapa waktu yang lalu dari Korea Selatan ke sini, dari Jerman, dari Eropa, belajar ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Boleh tepuk tangan? Jangan minder. Kalau minder itu mudah dibohongi orang. Kalau merasa Anda sekalian nggak nyaman di kampus ini, laporkan. Ada kanal-kanal Sultan dan sebagainya. Laporkan. Di sini nggak ada tempat bagi orang yang akan membuat tidak nyaman pada siapapun. Karena tidak sesuai dengan visi kita bersama. Kampus yang healthy, aman, nyaman, sehat, fisik, mental, spiritualnya. Bukan hanya fisiknya, mentalnya juga, spiritualnya juga. Seluruh aktivitas turunannya nanti dicari informasi, ikuti. Ambil dari perspektif positifnya. Ini alhamdulillah, teman-teman kita, mahasiswa, dosen. Untirta Jawara seperti yang dicontohkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan Senawi Al-Bantani harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kata Pak Presiden Jokowi saat meresmikan kampus ini, Untirta Pak Rektor harus jadi menara air yang menyejukkan, memberikan pencerahan, perdamaian. Makanya kita ada tanggung jawab moral. Ini kampung di sekitar kampus kita, di depan setelah pinggir jalan ada kampung. Itu yang harus kita juga berikan imbas positif, berikan motivasi. Saya minta ke Pak Lurahnya, Pak Lurah, saya siapkan perpustakaan digital, kita lengkapi. Mahasiswa-mahasiswa Untirta KKM gantian di sana. Membina perpustakaan desa. Saya ingin rektor yang akan datang dari kampung ini. Pak Lurah, saya bilang. Saya juga dari Serang, tapi saya bilang pengennya dari Sindang Sari nanti. Wah, diresmikan. Supaya bermanfaat kehadiran Untirta ini. Desa-desa radius 5 km itu ring 1 binaan kita. Teman-teman mahasiswa dengan kreativitas, inovasi, perspektif positif yang dibangun. Membangun sistem pemarutan kelapa untuk UMKM berbasis solar panel dibiayai oleh Pertamina. Kita setting desa sekitar itu menjadi desa energi berdikari. Tepuk tangan buat kakak-kakak kelas yang sudah memberikan contoh ini. Banyak prestasi-prestasi lain yang harus memotivasi Anda sekalian. Bukan hanya lokal kita kompetisinya, global. Jangan takut. Kita kirim beberapa mahasiswa ke Amerika, ke Eropa, ke Inggris, ke Jepang, Taiwan. Banyak prestasi. Bukan hanya standarnya lokal. Saya kemarin ada peraih emas Olimpiade, saya langsung instruksi WR3, lacak, kasih beasiswa sampai lulus tuh, siapa namanya, Rizky. Kalau udah S1, S2,
beri beasiswa. Bagi yang berprestasi membawa nama baik Untirta Jawara, membawa nama baik Banten, membawa nama baik Indonesia, lapor ke WR3. Masuk kandidat utama sebagai penerima beasiswa, kita carikan. Semangat semua, boleh tepuk tangan. Nah, inilah beberapa hal yang tentu harus disyukuri. Anda sekalian sudah terseleksi dari 55.892 yang minat, hanya tertampung 7.000-an dengan cara tadi, kuatkan mental jawaranya tadi. Jujur, adil, wibawa, amanah, religius, akuntabel. Asah daya adaptasi, daya kreativitas, inovasi, belajar dengan penuh kreativitas, bukan hanya nunggu suplai informasi dari ruang kelas, dari berbagai sumber informasi yang bisa diakses. Saya ingin nanti yang hadir di sini, nanti ada yang jadi gubernur Banten. Ada yang jadi menteri pendidikan. Ya paling rendah jadi rektor Universitas Sultan Ageng Tayasa. Boleh tepuk tangan buat anda sekalian. Nah, terakhir, karena kelamaan ya saya. Saya kelamaan ya. Tapi karena saya nanti nggak susah pengen ngajar di ruang kelas ya, sudah mumpung ada di sini. Saya kasih motivasi ini. Sebetulnya ada puisi, kalau tadi pantun Pak WR3 ya. Ini udah jadi lagu sebetulnya. Puisinya saya buat, bukan pakai AI, bukan. Bisa pakai AI, tapi beda. Value hatinya beda. Ini. Jawara Untirta. Kami Jawara Untirta. Warisi merah darah keberanian perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa. Nanti baca sejarahnya. Sampai titik darah penghabisan melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Walaupun banyak pengkhianatan, tetap dia konsisten, istiqomah. Kami Jawara Untirta miliki hati putih dan suci. Syekh Nawawi Al-Bantani. Putih itu ketulusan. Siap. Bismillah. Kita maknai hidup yang sebentar ini. Tulus. Suci itu pikirannya jernih. Makanya dihasilkan 122 karya monumental dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau nanti Anda pernah baca Tafsir Munir, itu salah satu karyanya. Tafsir yang sangat up to date dan sangat modern. Nanti dibaca, ada kitabnya. Di ruangan saya ada. Kumpulan kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Yaitu karakternya jujur, adil, wibawa, intelektual sejati. Yang bilang, kami Jawara Untirta miliki hati putih dan suci. Syekh Nawawi Al-Bantani, role modelnya. Jujur, adil, wibawa, intelektual sejati. Nanti apa setelah bekal tadi? Menjadi pembela bangsa, siap berkarya. Wujudkan Banten gemilang, Indonesia maju, Indonesia cemerlang. Pusat peradaban dunia. Bukan sesuatu yang mustahil. Zaman Sultan Ageng Tirtayasa sudah menjadi pusat perdagangan internasional Banten ini. Kita ulang lagi kejayaannya di era kalian. Pusat peradaban dunia. Kami Jawara Untirta berbekal ilmu dan akhlak mulia, pengabdi Tuhan dan pejuang kemanusiaan. Terus asa rasa empati antar sesama sahabat angkatan ya. Jangan tadi merasa benar sendiri, merasa paling pintar sendiri. Itu bukan sifat-sifat karakter dari Sultan Ageng Tirtayasa dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini kalau sebetulnya sudah ada lagunya ya. Nanti Angga jangan lupa nanti dihafalkan nih lagunya. Dimainkan. Sebetulnya ada di YouTube. Coba kalau ada di YouTube bisa di-setelin. Coba kalau itu si Asrot kalau bisa nyetelin YouTube. Dengar nggak saya belakang?
Nanti masing cek di YouTube ya. Nah. Jujur, adil dan wibawa, intelektual sejati, pembela bangsa, siap berkarya, wujudkan Banten gemilang. Indonesia maju, Indonesia cemerlang, pusat peradaban dunia. Teruskan, Angga. Jawara Guntirta, berbekal ilmu dan alat mulia, mengabdi Tuhan, berjuang kemanusiaan, pembela bangsa, siap berkarya, wujudkan Banten gemilang. Indonesia maju, Indonesia cemerlang, pusat peradaban dunia. Indonesia maju, Indonesia cemerlang, pusat peradaban dunia. Pusat peradaban dunia. Untirta, Jawara. Untirta, Untirta. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.